Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi, Bu. Walaupun sekarang sudah masa new normal, tapi kita tetap akan melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, bagaimana kabar dan keadaan anak-anak Ibu? Pada sehat ya? Ya, insya Allah pada sehat semua ya. Masih tetap semangat kan? Iya Bu. Ya, hari ini merupakan pertemuan kedua lanjutan dari materi Medan Listrik dari pertemuan 1. Hari ini kita bakalan membahas tentang potensial listrik dan energi potensial listrik. Sebelum kita memulai ke pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu absen dulu ya. Selamat Dini Tiara Mardani. Hadir, Bu. Rahel Noventriani. Hadir Bu. Roro Dinda. Hadir Ibu. Oktaviani Mutmainah. Hadir Ibu. Lisiana Wati. Hadir Bu. Rizky Amalia. Hadir Bu. Nah, jadi tujuan pembelajaran pada kegiatan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat menjelaskan tentang potensial listrik dan energi potensial listrik. Yang kedua, siswa mampu menganalisis proses terjadinya petir. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis persamaan potensial listrik berdasarkan fenomena terjadinya petir. Dan yang terakhir, siswa mampu menganalisis persamaan potensial listrik dalam medan homogen atau keping sejajar berdasarkan fenomena terjadinya petir. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini, Ibu ada studi kasus mengenai fenomena proses terjadinya petir. Jadi di sini Ibu bagi kelompok jadi 2. Yang kelompok pertama itu ada Slamet Dini, yang selanjutnya ada Rahel dan Roro. Dan kelompok 2 di situ ada Oktaviani, Luciana Wati dan Rizky Amalia. Jadi kita akan membahas tentang fenomena proses terjadinya petir. Di sini ada artikel. Nah, jadi ini artikelnya bisa kalian baca dahulu sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi ini artikelnya, untuk literaturnya bisa cari via internet, sharing lewat internet, lewat buku juga bisa. Mungkin ada pertanyaan yang kurang jelas bisa ditanyakan ke Ibu. Sudah pahamkah sama pertanyaannya? Dikumpulkan hari ini Kak Ibu. Dikumpulkan hari ini Kak Ibu. Iya dong. Jadi ini nanti setelah diskusi kalian presentasi setiap kelompok. Baik Ibu. Untuk diskusinya kalian bisa di luar Zoom ya. Jadi kalian bisa live terlebih dahulu, kemudian masuk kembali dengan link yang sama. Jadi linknya yang sudah Ibu berikan tadi melalui grup kelas. Nah, waktu untuk diskusi yaitu sekitar 10 menit. Untuk soalnya sudah Ibu upload di Google Drive. Linknya silahkan dicek room Zoom chat ya. Baik Ibu. Semua kelompok sudah mengerjakannya berarti? Sudah Ibu, sudah selesai. Sudah Ibu.
coba kalian kemukakan pendapatnya. Untuk kelompok pertama, coba jelaskan yang nomor 1. Mungkin dari perwakilan kelompok bisa disampaikan pendapatnya gimana? Kelompok 1 di sini ada Selamat Gini, Rahel, dan Roro. Ayo perwakilan dari kelompok 1 mungkin bisa menyampaikan pendapatnya soal nomor 1. Berdasarkan artikel di atas, coba kalian analisis muatan-muatan apa yang dapat menyebabkan terjadinya petir. Jelaskan bagaimana proses terjadinya petir. Ayo kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda, perwakilan dari kelompok 1, akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu jelaskan bagaimana proses terjadinya petir. Hasil diskusi kelompok kami yaitu ketika awan dipenuhi dengan muatan listrik, maka muatan positif akan terbentuk pada bagian atas awan dan muatan negatif akan berada di bagian bawah awan. Ketika muatan positif dan muatan negatif semakin besar dan menjadi besar, maka akan terjadi percikan besar antara awan. Biasanya petir ini terjadi di antara awan, tapi kadang juga terjadi di antara awan dan permukaan bumi. Nah, terjadinya petir ini karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau awan dengan hal lainnya. Seperti itu Bu, hasil dari diskusi kelompok 1. Terima kasih. Mungkin kelompok 2 ada yang mau ditambahkan dari pendapat dari kelompok 1. Baik Bu, saya dari kelompok 2 mau menambahkan jawaban dari kelompok 1. Ya, silahkan. Jadi petir itu terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Terjadinya petir juga melalui beberapa proses. Petir melepaskan sejumlah energi potensial listrik yang mengejutkan. Muatan yang mengalir di antara awan dan tanah dengan kecepatan yang dapat melebihi 100.000 kolom per detik. Energi potensial listrik per kolom, yakni potensial listrik yang dilepaskan dalam proses ini dapat mencapai 10 juta volt atau 10 joule per kolom. Itu Bu, tambahan dari kelompok kami. Ya, jawabannya kelompok 1 dan kelompok 2 sudah benar. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan nomor 2, yaitu mengapa petir cenderung menyambar bangunan atau benda yang lebih tinggi bahkan mampu meratakannya. Jadi soal nomor 2 ini bisa dijawab oleh kelompok 2. Silakan kelompok 2. Jadi di kelompok 2 ini ada Okta, Lucy, sama Rizky ya. Jadi di antara kalian bisa jawab dari pertanyaan nomor 2 tadi. Ayo silahkan kelompok 2. Saya ya Bu, mewakili kelompok 2. Kan nomor 2 itu pertanyaannya mengapa petir cenderung menyambar bangunan atau benda yang tinggi bahkan mampu meratakannya. Jadi itu jawaban hasil dari kami diskusi, yaitu muatan positif yang muncul pada permukaan bumi akan menarik muatan positif pada bagian bawah awan. Muatan positif pada permukaan bumi akan terkumpul pada sesuatu yang menonjol seperti pohon, bangunan, terus suara petir, bahkan manusia. Ketika muatan positif pada permukaan terhubung dengan muatan negatif pada awan, percikan besar akan terjadi. Nah, seperti itu, Bu. Ya, jawaban dari kelompok 2 sudah tepat. Mungkin dari kelompok 1 ada yang ingin ditambahkan atau sudah cukup? Sudah cukup Bu, setuju dengan kelompok 2. Jadi selanjutnya ini ada nomor 3. Jadi soal dari nomor 3 itu bagaimana jika pada awan hanya terdapat satu muatan dan proses terjadinya petir akibat perbedaan potensial listrik. Tuliskan persamaannya. Untuk nomor 3 ini bisa dijawab oleh kelompok 1. Kalian kelompok 1 bisa share screen lewat ini ya, yang whiteboard ini ya di Zoom.
Ayo perwakilan kelompok 1. Saya jawab Bu ya. Ya, silahkan. Saya yang jawab Bu ya. Aduh. Persamaannya itu ada P, P, K, itu per ini tuh potensial listrik di suatu titik. Satuannya itu kalau K ini muatan kan, kalau R itu satuannya meter, kalau Q ini tadi kolom. Itu Bu. Ya, sudah benar. Kita lanjut ke soal nomor 4 berarti ya. Jadi soal nomor 4 ini dijawab oleh kelompok 2. Jadi ini soal terakhir. Jika pada proses terjadinya petir, bumi dan langit digambarkan sebagai dua keping sejajar, bagaimanakah energi potensial listrik oleh keping sejajar? Tuliskan persamaannya. Ayo kelompok 2 bisa dijawab. Nah, jadi Bu, menurut hasil diskusi kami kelompok 2, persamaannya adalah U. U itu adalah energi potensial listrik sama dengan muatan uji dikali dengan medan listrik E, Y. Nah, begini Ibu, apakah benar? Bagus, untuk kelompok 2 jawabannya sudah benar. Jadi sebelum menyimpulkan hasil dari diskusi kalian, Ibu akan menjelaskan mengenai potensial listrik. Nah, di dalam konsep dasar yang akan kita pelajari, kita akan membicarakan mengenai potensial listrik oleh muatan titik. Nah, jadi muatan titiknya itu tidak ada ukuran, dianggap sebagai sebuah titik meskipun digambarkannya tidak dalam sebuah titik. Seperti yang kita ketahui bahwa muatan titik itu ada 2. Berarti ingat ya, muatan positif akan memancarkan medan dan di sini radial keluar arahnya. Tetapi muatan negatif itu sebaliknya. Jadi kalau kita mempunyai suatu titik dengan jarak tertentu dari sebuah muatan, maka titik itu bisa saja memiliki potensial listrik. Nah, misalnya begini. Ibu mempunyai titik A. Kemudian ini B dan ini C. Nah, ini dalam radius yang sama. Potensial di titik A, di titik B, dan C ini bergantung pada muatan sumbernya. Nah, jika muatan sumbernya ini positif, maka potensial listrik yang dihasilkan akan juga bersifat positif. Nah, jadi potensial listrik itu bergantung pada sumber. Jika muatan sumbernya itu positif, maka potensial listriknya juga positif. Jika muatan sumbernya itu negatif, maka potensial listriknya itu juga akan bersifat negatif. Jadi berapa sih besar potensial di suatu titik yang berjarak R dari sebuah muatan sumber? Nah, ini dapat kita tuliskan persamaannya sebagai berikut. Nah, yang namanya V sudah pasti ingat ya di SMP, yaitu potensial listrik. Di sini satuannya adalah volt. Nah, Q besar di sini, hati-hati ya, ini adalah muatan sumber, karena muatan itu ada juga muatan uji. Jadi harus diketahui ya, bahwa di sini muatan sumber. Muatan sumber ini satuannya adalah coulomb. Sedangkan R adalah letak atau jarak titik ke muatan sumber. Satuannya sudah pasti SI atau satuan internasional yaitu meter. Dan K ini adalah konstanta dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per coulomb kuadrat.
Nah, sebenarnya sederhana ya. Terus kalau kita perhatikan di sini, ada titik A, titik B, dan titik C memiliki jarak yang sama karena ini dalam radius yang sama. Berarti apa artinya? Potensial di titik A sama dengan potensial di titik B juga sama dengan potensial di titik C. Berarti itulah yang disebut dengan daerah ekuipotensial. Nah, yaitu daerah di sekitar muatan yang memiliki potensial yang sama. Jadi, daerah sekeliling ini disebut dengan daerah potensial. Jadi, suatu titik yang memiliki radius yang sama dari suatu muatan sumber itu namanya daerah ekuipotensial. Ini adalah konsep yang sangat penting, jadi perlu diingat. Kan kita tadi sudah membahas mengenai konsep dasar dari potensial listrik. Nah, terus bagaimana Bu konsep dasar dari energi potensial listrik? Nah, jadi ketika kita berbicara tentang energi potensial listrik, maka konsep dasar yang sederhananya adalah berbicara tentang interaksi dua muatan. Jadi kalau interaksi dua muatan itu bisa tarik-menarik dan juga bisa tolak-menolak. Jadi kalau Ibu punya muatan positif, kemudian saya dekatkan lagi dengan muatan positif, maka apa yang akan terjadi? Nah, tentunya kedua muatan ini pasti akan tolak-menolak. Interaksi ini sesuai dengan hukum Coulomb. Nah, pertanyaannya, untuk mempertahankan kedua muatan ini agar tetap di sini, butuh berapa energinya? Nah, energi ini yang diperlukan untuk mempertahankan supaya tetap berada di posisinya masing-masing. Inilah yang disebut dengan energi potensial. Energi potensial listrik ya. Jika saya mempunyai muatan lagi nih di sini, ini muatan positif, didekatkan lagi dengan muatan negatif. Nah, apa yang akan terjadi? Secara hukum ini pasti akan terjadi interaksi tarik-menarik. Kalau yang sebelumnya kan tolak-menolak. Kalau yang sekarang ini pasti tarik-menarik. Berarti di sini juga sama, bahwa ada energi yang diperlukan untuk kedua muatan ini agar tidak tarik-menarik. Energinya itu yang disebut dengan energi potensial listrik. Ini R-nya harusnya di sini ya. Ada kesalahan. Nah, kalau dirumuskan, maka energi potensial listrik itu kita simbolkan dengan EP. Jadi ini adalah persamaan untuk menghitung energi potensial listrik dalam sistem interaksi dua muatan. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa EP sendiri ini adalah energi potensial listrik dengan satuannya sendiri adalah joule, sedangkan Q-nya ini adalah muatan sumber dengan satuannya sendiri itu Coulomb, dan jarak antar dua muatan ini dengan satuan meter, dan K ini adalah konstanta, yaitu dengan nilai 9 dikali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Nah, untuk memunculkan energi itu, yaitu minimal interaksi muatan itu harus ada dua. Nah, ini kan hanya dua muatan. Bagaimana jika muatannya lebih dari dua nih, Bu? Nah, maka di sini kita mengenal dengan sistem muatan. Jadi kalau Ibu punya muatan Q1 positif dipisahkan dengan muatan lain yaitu Q2, dan di sini ada Q3 dengan muatan negatif, maka jarak antara Q1 dan Q2 ini biasanya disebut dengan R12 dan R23 di sini dan R13 posisinya di sini. Pertanyaannya, berapa energi potensial listrik sistem ini? Nah, hati-hati ya. 1 berinteraksi dengan 2. Dan 2 berinteraksi dengan 3. Dan 3 ini berinteraksi dengan
1. Maka kalau Ibu menulis EPS adalah, nah sebelumnya Ibu kasih tahu dulu EPS itu apa, Bu? Jadi EPS itu adalah energi potensial listrik sistem. Nah, jadi di sini kalau Ibu urai, maka di sini EPS-nya akan sama dengan K-Q1 Q2 per R12 ditambah K-Q2 Q3 per R23 ditambah K-Q1 dikali Q3 per R13. Yang mana yang energi positifnya, Bu? Nah, karena Q1 dan Q2 ini sama-sama positif, maka energinya yang akan dihasilkan juga bersifat positif. Nah, terus gimana, Bu, kalau energi yang dihasilkan antara muatan Q2 dengan muatan Q3 ini akan menghasilkan energi yang negatif? Karena apa? Karena salah satunya ini bertanda negatif. Nah, itu namanya energi potensial sistem muatan. Nah, gimana kalau muatannya itu lebih dari 3, misalnya 4, 5, 6, 7. Nah, silakan analisis sistem interaksinya ada berapa. Nah, jadi selanjutnya Ibu bakalan simpulkan mengenai studi kasus yang kalian bahas tadi dari soal nomor 1 sampai soal nomor 4. Nah, gimana sih proses terjadinya petir? Jadi soal yang sudah kalian jawab, pendapat kalian yang sampaikan tadi itu sudah benar semuanya. Jadi petir itu bakalan terjadi ketika awan dipenuhi dengan muatan listrik. Muatan positif akan terbentuk pada bagian atas awan dan muatan negatif akan berada di bagian bawah awan. Loh kok, Bu, emangnya harus ya selalu kalau muatan positif itu di bagian atas terus muatan negatifnya itu di bagian bawah? Enggak. Jadi muatan positif sama muatan negatifnya intinya itu terpisah masing-masing. Nah, makanya muatan positif yang muncul pada permukaan bumi itu akan menarik muatan negatif pada bagian awan. Nah, muatan positif pada permukaan bumi tadi itu akan terkumpul pada sesuatu yang menonjol seperti pohon, bangunan, surga petir, atau bahkan manusia. Jadi nggak disarankan kalau waktu hujan kita berada di bawah pohon atau di tempat-tempat yang terbuka. Misalnya tuh kayak jalanan, lapangan. Nah, itu tuh nggak disarankan soalnya ini tadi penyebabnya, muatan yang positif yang muncul pada permukaan bumi tadi menarik muatan negatif pada bagian bawah awan. Untuk jawaban nomor 1 sama nomor 2 tadi sudah saya jelaskan, itu sudah jadi 1. Selanjutnya itu persamaan potensial listrik pada muatan 1 titik. Nah, jadi yang disampaikan oleh Rahel tadi, persamaan yang disampaikan oleh Rahel tadi itu sudah benar, yaitu VP sama dengan K per K-1 per R. Itu sudah benar yang disampaikan oleh Rahel. Nah, selanjutnya saya bakalan bahas mengenai energi potensial listrik pada keping sejajar. Kok bisa? Kenapa kok bisa berakhir seperti itu tadi rumusnya? Jadi asalnya tuh seperti ini. Nah, jadi ini awalnya. Jadi ini berdasarkan gambar ya. Jadi di sini ada sepasang sejajar pelat logam yang bermuatan membentuk medan listrik homogen yang arahnya ke bawah. Jadi ini bisa dilihat panahnya arahnya itu ke bawah dengan besar E. Medan itu menggerakkan sebuah gaya ke bawah dengan besar F sama dengan Q0E pada sebuah muatan uji ke 0. Nah, sewaktu muatan itu bergerak ke bawah sejajar dengan D, jadi si muatannya ini titik Q0 ini mau bergerak ke B, tapi sewaktu sejajar dengan D, gaya pada muatan uji itu konstan dan tak bergantung pada letaknya. Maka kerja yang dilakukan oleh medan listrik itu adalah hasil kali dari besarnya gaya dan komponen pergeseran dalam arah ke bawah.
gaya tersebut sama dengan seperti ini rumusnya. BAB sama dengan R dikali D atau Q0 dikali ED. Jadi kerja ini positif karena gaya itu berada dalam arah yang sama seperti pergeseran neto dari muatan uji. Nah, berdasarkan gambar ini tadi, komponen Y dari gaya listrik itu mempunyai persamaan Fy sama dengan Q0E. Itu sama dengan konstan dan tidak ada komponen X atau komponen Y secara eksak. Ini dianalogikan sebagai gaya gravitasi pada sebuah massa di dekat permukaan bumi. Itu dianalogikan gitu ya. Nah, untuk gaya ini ada sebuah komponen Y yang konstan. Jadi itu rumusnya Fy sama dengan minus massa dikali gravitasi. Dan komponen X serta komponen Y itu adalah 0. Karena analogi ini kita dapat menyimpulkan bahwa gaya yang dikerahkan oleh Q0 tadi oleh medan listrik homogen itu adalah konservatif. Nah, berdasarkan yang tadi, berarti bahwa kerja yang dilakukan oleh medan itu nggak bergantung dari lintasan yang diambil oleh partikel itu dari A ke B. Nah, kita dapat menyatakan kerja ini dengan sebuah fungsi energi potensial U. Nah, energi potensial U untuk gaya listrik ini adalah U sama dengan Q0 EY. Jadi persamaan yang tadi didapatkan dari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu ada kasih PR. Jadi ini PR-nya ada 2, dikumpulkan minggu depan ya. Iya, Bu. Ya, baik, Bu. Jangan lupa dikerjakan secara mandiri supaya kalian terbiasa melihat latihan-latihan soal seperti ini. Baik, Ibu. Baik, Bu. Mungkin pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Selebihnya mungkin di pertemuan berikutnya. Tetap sehat supaya kita bertemu di pertemuan selanjutnya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Ibu tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Bye-bye, teman-teman. Terima kasih, Bu.